perkembangan pendidikan pada zaman Yunani dan Romawi itu lebih jelasnya akan diterangkan oleh penyaji satu, yaitu Nafira Rahmawati. Kepada penyaji satu dipersilahkan. Perkembangan pendidikan zaman Yunani. 1.1 Pendidikan zaman Yunani. Pendidikan akan ada dan tetap masih ada saat manusia masih ada. Pada kenyataannya, dari zaman ke zaman, pendidikan mempunyai garis persamaan, yaitu pendidikan adalah bagian dari kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat universal. Praktek pelaksanaan pendidikan memiliki segi-segi yang umum, sekaligus memiliki keunikan berkaitan dengan pandangan hidup masing-masing bangsa. Yunani kuno terbagi menjadi dua, Sparta dan Athena. Penduduk Sparta disebut bangsa Doria, sedangkan penduduk Athena disebut bangsa Ionia. Kedua negara tersebut merupakan polis atau negara kota. 1. Sparta. Sparta adalah negara aristokrasi militeristis dasar undang-undang Lycurgus. Pendidikan di Sparta didasarkan atas dua asas. A. Anak adalah milik negara. B. Tujuan pendidikan adalah membentuk serdadu membela negara serta warga negara. Tujuan pendidikan Sparta membentuk warga negara yang siap membela negara, atau membentuk tentara yang gagah berani. Ciri-ciri pendidikannya Sparta yaitu: A. Pendidikan diperuntukkan hanya bagi warga negara merdeka atau bukan budak. B. Lebih mengutamakan pendidikan jasmani. C. Anak-anak yang telah mencapai umur 7 tahun diasramakan. 2. Athena. Athena adalah negara demokrasi dasar yang dipakai Undang-Undang Solon. Berbeda dengan Sparta, ujian pendidikan Athena adalah membentuk warga negara dengan jalan pembentukan jasmani dan rohani yang harmonis. Ciri-ciri dalam perkembangannya, pembentukan muzis akan dipelajari artes libertas atau seni bebas, yaitu terdiri dari A. Trivium, 3 ajaran, yaitu gramatika, retorika, pidato, dan dialektika, yaitu ilmu mengenai cara berpikir secara logis dan bertukar pikiran secara ilmiah. B. Quadrivium, 4 ajaran, yaitu terdiri dari aritmetika, berhitung, astronomia, ilmu bintang, geometria, ilmu bumi, alam, dan falak, dan musika. Sekian dari saya. Dan selanjutnya yaitu penyajian 2, yaitu Tridiana Sari. Baik, terima kasih kepada penyaji satu telah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya, penyaji materi 2, Tridiana Sari, dipersilahkan. Perkembangan pendidikan zaman Romawi. Pendidikan zaman Romawi. Pendidikan Romawi tampak lebih sederhana dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan negara jika dibandingkan dengan pendidikan Yunani Roma, yang pada awalnya adalah negara petani, mengalami dua masa yang masing-masing berbeda baik tujuan maupun alat-alat pendidikan, yaitu 1. Romawi Lama. Pendidikan dan zaman ini bertujuan membentuk warga negara yang setia dan berani, siap berkorban membela kepentingan tanah airnya, yang diutamakan pembentukan warga negara yang cakap sebagai tentara. Hasil pendidikan pada zaman ini yang dinilai baik karena yaitu: A. Kebiasaan aturan dalam rumah tangga yang keras. Ayah mempunyai kekuasaan mutlak dan anak-anak patuh pada perintahnya. B. Kedudukan ibu hampir sama dengan ayah.
ia menjadi pemelihara rumah tangga. C. Agama mempunyai pengaruh besar. Orang Romawi percaya dikelilingi oleh dewa-dewanya. D. Anak-anak mempelajari undang-undang negaranya, menganggapnya sakti dan tidak melanggar. 2. Romawi Baru. Romawi Baru adalah aliran kebudayaan yang diciptakan oleh ahli-ahli filsafat Yunani Hils. Sejak saat itu bangsa Romawi mulai menyadari arti penting ilmu pengetahuan. Dengan demikian maka tujuan pendidikan mengalami perubahan untuk pembentukan manusia yang harmonis. Pendidikan rasio dan kemanusiaan menjadi prioritas. Organisasi sekolah yang dibentuk meliputi A. Sekolah rendah. Pelajarannya membaca, menulis dan berhitung, musik dan menyanyi tidak mendapat perhatian. B. Sekolah menengah. Pelajarannya ilmu pasti, ilmu filsafat dan kesusastraan klasik. C. Sekolah tinggi. Diberikan keahlian pidato, hukum dan undang-undang. Pada perkembangan selanjutnya, Romawi terbawa oleh arus aliran filsafat yang berdampak cukup besar bagi pendidikan Roma, yaitu aliran filsafat Epikurisme. Menurut Epikuros berpendapat bahwa kebahagiaan akan terwujud menangkal manusia menyatu dengan aliran manusia. Aliran filsafat Stoa berpendapat bahwa tujuan hidup adalah mencapai kebajikan. Alam adalah Tuhan dan Tuhan adalah alam. Inilah yang disebut panteisme. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Yang selanjutnya simpulan akan disampaikan oleh Teguh Prastio. Baik, terima kasih kepada penyaji 2. Selanjutnya simpulan akan disampaikan oleh Teguh Prastio. Saya persilahkan. Simpulan. Yunani kuno terbagi menjadi 2, Sparta dan Athena. Penduduk Sparta disebut bangsa Doria, sedangkan penduduk Athena disebut bangsa Lonia. Ciri pendidikan dari Sparta: pendidikan diselenggarakan oleh negara dan hanya untuk warga negara. Merdeka. Pendidikan di Sparta didasarkan atas 2 asas. Anak adalah milik negara dan tujuan pendidikan adalah membentuk sedadu-sedadu pembela negara serta warga negara. Tujuan pendidikan Sparta membentuk warga negara yang siap membela negara atau membentuk tentara yang gagah dan berani. Pendidikan Athena adalah membentuk warga negara dengan jalan pembentukan jasmani dan rohani dan yang harmonis. Ciri-ciri pendidik di Athena: pendidikan diselenggarakan oleh keluarga dan sekolah diperuntutkan bagi seluruh warga negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui WA. Saya, Dewi Cahyanti, sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.